untuk kalian ajaran. Padahal untuk menjadi murid Yesus itu nggak harus ada validasi dari Katolik loh. Siapa bilang kalau kita mau menjadi pengikut Yesus harus validasi dari Katolik? Dengar ya. Kamu perhatikan amanat agung kan? Bro, fokus aja di amanat agung. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku, ya kan? Bukan murid Siapa Luther. yang disuruh pergi? Ke-11 orang itu, ya kan? Karena ke-11 orang ini tidak sanggup untuk seumur hidup mereka selesai memparipurnakan tugas itu, maka mereka mendelegasikan tugas. Tugas yang terdelegasi ini ada dalam sebuah institusi yang bernama Gereja Katolik. Sampai detik ini. Nah, institusi kamu menerima delegasi itu enggak? Nah, itu pertanyaannya. Kalau menerima kapan dan di mana? Kami nggak pernah menerima dari Katolik, ngapain? Ya berarti bidat sesat heresi. Apakah kamu menerima dari Tuhan? Emangnya kalian Tuhan harus kami ikuti? Astaga, kan Kalian sudah saya itu jelaskan bidat tadi. sesat heresi. Itu aja. Tuhan memberikan tugas ke rasul-rasul. Tapi rasul-rasul ini tidak bisa sampai selesai seumur hidup mereka. Sedangkan sabda Tuhan itu kekal dan amin. Apakah selesai sampai situ saja? Kan enggak. Untuk melanjutkan tugas itu, mereka merekrut murid, melatihnya dengan disiplin, menetapkan jabatan. Ignatius dari Antioquia itu murid dari 3 rasul besar. Yohanes, Paulus, dan Petrus. Orang-orang seperti dia ini melanjutkan tugas itu. Dikasihkan kuasa. Yang bertentangan dengan mereka cap bidat. Pembidatan itu sudah terjadi sejak abad-abad awal. Apakah kemudian bertanya tugas itu diterima langsung oleh Tuhan? Jelas, para rasul menerima langsung dari Tuhan. Ya benar, kalau itu benar. Rasul memang kan murid-murid Yesus. Iya. Memang. Nah, sekarang yang ditanya itu punya kalian. Murid-murid Yesus, apakah mereka memiliki hak atau enggak untuk mendelegasikan tugas yang telah mereka terima? Iya benar. Tapi saya mau tanya, apakah Injil yang ditulis mereka itu tidak bisa digunakan di luar dari Katolik? Bisa untuk refleksi berkaitan dengan kehidupan, karya-karya karitatif dan lain-lain. Tapi yang punya otoritas untuk yang tidak diberikan untuk membaca dan menafsir sendiri, menambah-nambahkan sendiri pengajaran. Itu dalam kitab suci. Apalagi mengajar. Ya. Apalagi mengajar pamannya. 2 Petrus pasal 3 ayat 20 kan jelas. Orang tidak boleh menafsirkan sendiri nubuat-nubuat dalam kitab suci menurut keinginannya sendiri. Itu perintahnya jelas. Ada juga di dalam perjanjian baru, gereja adalah fondasi kebenaran, tiang patokan dan fondasi dasar dari kebenaran. Bukan kitab suci merupakan fondasi dan tiang penopang dari kebenaran. Abad 16 digunting itu. Kewenangan dari para rasul untuk mengajar digunting. Atau para suksesor yang telah diberikan tugas dipangkas menjadi hanya kitab suci saja. Nah, itulah yang menyebabkan kebingungan universal. Sekarang Anda bertanya, apakah kami yang mengajar menggunakan Alkitab ini salah? Ya, kamu salah. Kenapa? Karena ada 2 pilar lain yang tidak kalian ajarkan, yang tidak kalian pakai. Sementara sejak awal ada 3 pilar. Kamu mau ke Alkitabiah, Injil Markus itu baru ditulis tahun 55. Ada rentang 17 tahun sejak Yesus terangkat ke surga. Dengan apakah mereka mengajar selama rentang 17 tahun itu? Dengan pengajaran lisan, bos. Itulah magisterium. Kuasa mengajar. Tiba-tiba ucuk-ucuk abad 16, ayo kita kembali ke kitab suci. Itu inkonsistensi terhadap rekaman sejarah. Gini bang, kalau semua orang di muka bumi ini harus mendapat validasi dari Katolik untuk menyampaikan firman, gawat dong. Kenapa gawat? Apanya yang gawat? Lah. Kenapa gawat? Gawat. Berarti orang-orang yang di luar Katolik itu dianggap sesat dong. Gawat. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Engkau bilang gawat itu apa? Kenapa bisa gawat? Gawat. Ya jelas gawat lah. Ya kenapa? Dasarnya apa? Kenapa gawat? Iya, dasarnya apa? Diam dulu saya jelaskan. Seandainya saya adalah orang yang tidak beragama. Terus saya mendalami kitab
Injil dan saya menerima kebenaran. Dari kebenaran itu saya meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan saya pergi mengajarkan Juru ke selamat orang-orang. versimu kan? Juru selamat versimu kan? Diam dulu. Saya pergi mengajarkan Kalau kepada orang. ini, kalau Sebentar, kitab suci sebentar kami dulu. tarik semua, kamu mau dasar iman pakai apa? Sebentar dulu. Terus saya kan tanpa Ya, kalau Alkitab itu kami tarik, terus pakai Alkitab. Kamu mau pakai apa? Itulah Bang Sunset, itulah mengapa ada begitu banyak ribuan denominasi, karena semua mengklaim bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam saya lalu menafsirkan seenak jidat. Pertanyaan saya begini Bang, Roh Kudusnya itu ada berapa sih dan mana yang benar? Satu pendeta bilang dia diilhami Roh Kudus lalu menafsirkan Alkitab. Pendeta yang lain diilhami Roh Kudus dan menafsirkan Alkitab, mendirikan gereja. Pertanyaannya, Roh Kudus yang mana yang benar ini? yang ya jelas. Nah, Roh Kudus itulah mengapa. yang dijanjikan Yesus. Itulah yang benar. Nah, kalau begitu pendeta mana? Ya, kita nggak Semua tahu. pendeta berbeda. Semua pendeta berbeda. Kalau itu kita nggak tahu siapa yang menerima Roh Kudus. Nah, Bapak itulah yang benar. itulah mengapa perlu suksesi apostolik. Itu jelas. Oke, makanya saya bilang ini yang menjadi bahaya saat kita di suatu daerah tiba-tiba ada orang membawa Injil, terus saya baca dan saya imani menjadi keyakinan saya. Pak, Terus saya dunia menyebarkan Injil ini. jangan berandai-andai Pak. Dunia sekarang sudah canggih. Bahkan sampai di pelosok pun orang bisa tahu, bisa browsing di internet dan lain sebagainya. Mengapa ada pengajaran di room Katolik ini? Sebentar. Ke orang-orang yang belum mengenal Yesus. Sebentar. Apakah saya harus mendapat validasi dari Katolik dulu? Apakah saya harus pergi ke gereja Katolik dulu untuk diakui sebagai pastor? Loh, Masa kok gitu diakui sih? sebagai pastor? Gak bisa Bang, saat saya menerima Cara berpikirmu itu, gak bisa. Kalau cara aku berpikirmu itu mengandai-andaikan sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi kan? bisa aja terjadi. Contoh Di mana itu terjadi? Contoh di suatu daerah. Iya, di mana? Segala kemungkinan bisa terjadi. Jangan membatasi sesuatu. Maksudmu mau mengajar tentang perpuluhan, maksudmu begitu? Bukan masalah gini, dengerin dulu baik-baik. Makanya Iya kan akhirnya begitu. Kalau kamu yang mengajar ya pasti itu terakhirnya. enggak, saya nggak pernah bilang begitu. Anda ini kita potong aja deh, itu perjanjian lama nggak ada, yang ada cuma perjanjian baru aja dari Matius sampai Wahyu, nggak usah pakai perjanjian lama. Terus ada yang dapat tuh, terus karena dia membaca, terus dia mengimani dan menjadi percaya dengan apa yang dia baca di kitab Injil perjanjian baru, karena dia percaya, terus dia baca tuh Matius 28. Ini Sunset. Terus dia Kita mengajar itu kalau supaya Vatikan tarik, kamu pakai apa? Pakai dasar apa? ini saya kan berikan contoh Kalau analogi. Dengarin dulu. Iya, kalau Dengarin kitab dulu, suci itu makanya saya Vatikan, jelaskan dia dulu. perintahkan bahwa tarik semua itu kitab suci untuk seluruh dunia, tarik semua. Kamu pakai apa? Kamu pakai dasar iman apa? Guys, bahaya guys. Di Malaysia saja itu Alkitab itu tuh ditarik semua. Bahaya Kalau guys. sana Vatikan, Kalau kita membaca Injil terus dia mengatakan bahwa Alkitab seluruh ada di dunia ditarik semua. Kamu pakai apa? Dasar iman kamu dari mana? Hasilnya tadi tuh Bang Sunset, kalian menolak suksesi lalu percaya soal kamu baca terus kamu beriman. Hasilnya yang tadi itu baptis harus di Sungai Yordan itu. Oke, makanya Hasilnya tadi. jadi bahaya ketika ada seseorang yang baru mengenal Yesus dan hatinya ingin menyebarkan kebenaran. Dia mengenal Yesus dari mana? Ya dari baca Injil gini. Makanya dengar dulu. Dapat dari mana itu? Dapat dari mana kitab sucinya? Dapat dari mana? Loh, Kenapa harus detail seperti itu? Kalau saya bilang dapat dari. kalau dia baca Injil kan pasti harus ada kitab suci kan? Iya benar. Dapat dari mana? Ya bisa aja ada orang yang kasih dia. Oke, berarti orang itu bisa menjelaskan kan? Gini, misalnya kamu Pak, tuh jangan berandai-andai. Gereja Katolik itu hampir ada di seluruh dunia. Jadi jangan berandai-andai seperti itu. mereka ini nggak bisa guys, karena mereka harus mengikuti aturan yang ada di Katolik. Bahkan Anda membawa kami, Anda membawa kami. makanya jelas
kita gunakan kepada akal sehat kita, Bang. sesuatu yang tidak real, tidak nyata. Itu kan konyol. Bahaya ini guys, bahaya pengajaran seperti ini. Kok ceritanya dari tadi kok berandai-andai? Iya, Kayak mana ini penalaran ini? tunjukkan sesuatu yang real. Jangan yang berandai-andai Andai-andai. atas inisiatifmu sendiri. Itu kan sudah menyimpang. Kok menyimpang? Ya memang menyimpang. Oke, Kamu Bang, tadi kalau ada bilang, orang- ah Oke itulah. Bang, aku tanya ke Abang, kalau ada orang bukan Kristen, bukan Katolik, terus dia dapat apa perjanjian baru di jalan, terus dia baca, terus dia percaya, apakah harus ada validasi dari Katolik supaya dia dianggap Kristen? Iya. Ya iyalah. Karena begini, sebentar. Karena begini, di luar dari itu adalah tafsiran pribadi seperti yang saya katakan tadi kan. Tafsiran pribadi. Bahaya, guys, bahaya. Dalam konteks membaca ayat-ayat kitab suci dan menafsirkannya. Kayak mana ya Paman Sunset ini? Tadi kan udah diperjelas. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Di luar itu halunisasi. Nah, jadi harus gereja yang memvalidasi bahwasanya ini memang betul-betul tahu tentang Kristus. Itu aja pun nggak bisa dinalar. Kayak mana jadi? Kok berandai-andai lagi? Ya saya paham. Yang jadi masalah kalau ada orang yang nemu Bible terus dia percaya Bible, Dia udah temui gereja. gimana nggak akan Jadi- diakui sebelum Katolik mengakuinya? Wah, Ya, dia- kacau. Temui gereja. Kok Kalau dia mengimani, sah-sah saja, silakan saja dia mengimani. Sah-sah saja, tapi dalam konteks membaca dan menafsirkan, membaca oke, tapi menafsirkan kitab suci, ya memang harus otoritas gereja, suksesi apostolik. Silakan kalau dia mengimani, ya itu hak prerogatifnya dia. Tapi dalam konteks dia mau menafsirkan Alkitab, ya dia harus kembali ke gereja Katolik. Apalagi dia mau mengajar lagi dari situ kan. Kita kan menjaga pengajaran ini Betul, supaya betul. kredibel. Sekarang saya bertanya kamu, menurut kamu saksi Yehova itu lain nggak dari Nah, pengajaran yang sebenarnya? Ayo. Lain dari pengajaran. Kalau aku sih nggak tahu. Saya belum pernah berdiskusi dengan saksi Yehova, Oneness dan JO. Saya nggak pernah berdiskusi. intinya Karena Yehova begini. Kalau tentang Ellen G. White, Saya juga nggak pernah. Karena saya penganut paham Tritunggal, jadi saya tidak tertarik dengan diskusi dengan orang-orang yang nggak Tritunggal. Intinya begini, Bang. penganut paham Tritunggal Yehova itu, tidak percaya. Tritunggalnya kamu ambil dari mana? Ya dari baptisan Bapa, Anak dan Roh. Ya Tritunggal lah itu. Bukan. Yang Tritunggal. yang saya tanya tentang kata Kata Tritunggal. Tritunggal. Bukan penjabarannya. Yang saya tanya kata Tritunggal nih secara etimologis. Kata Tritunggalnya kamu ambil dari mana? Kata Tritunggalnya dari Bible, dari Gimana? dari Bapa, Anak Letterlek dan ya? Roh. Mana. Bukan. Itulah. Saya tidak Tritunggalnya. minta penjabaran. Saya minta kata Tritunggal. Itu diambil Ya, dari mana? itu kata jawaban saya Tritunggal? di situ. Nggak ada yang lain. Jawaban saya di Kok situ. saya cari nggak Saya ketemu ya? meyakini Bapa, Anak dan Roh Bukan. seperti itu. Bukan, Bro, itu saya penjabarannya, tidak minta Pak. isi atau substansi. Ini saya eja ya. Huruf T R I T U N G G A L. Tritunggal. Iya. Nah, itu Oke. diambil dari mana itu? Trinitas. Kalau kamu nggak mau Trinitas, kalau kamu nggak mau Tritunggal ya Trinitas. Oke, Trinitas ambil dari mana? Ambil dari mana? Ya. Dari Bible. Iya, Ada kata tunjukkan. Trinitas dalam Bible. Nggak ada, tapi ada di situ penjelasan Bapa, Anak dan Roh. Tidak ditanya penjelasan, penjabarannya tidak. Kata itu diambil dari mana? Nggak perlu dijelaskan karena Bible sendiri yang menjelaskan. Ada kata Bapa, Anak dan Roh di situ. Yakin. Aduh, kenapa saya harus menjelaskan ke kalian? Apa urgensinya saya? Kan Ya nggak ada karena kunciannya di situ. karena memang kamu tidak paham, tidak tahu. Itu hanya bisa dijelaskan oleh gereja Katolik, Pak. Benar. Itu fakta kenyataan. Oke. Bahaya guys, bahaya mereka ini guys. Karena asal Di musuh. situ yang merujuk nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu harus disebut Tritunggal. Tidak ada kuncian. Bahaya guys, Bagaimana kalau mereka ini berbahaya. sebentar dulu. Katolik ini berbahaya guys. Gantian dulu, Bro. Bagaimana Kenapa saya bilang berbahaya? Bagaimana Walaupun kalau kita- ada satu orang sesat, kemudian dia membaca Bapa, Anak dan Roh Kudus itu diartikan sebagai Trimurti. Ayo.
Bahaya nih guys. Ya kan? Saya minta ke kamu. Atau dia artikan treatise. Treatise. Kamu comot-comot Pusing, kata Bapak Tritunggal. Tadi katanya harus letter lewat. Itu. Kamu Kalian dapat ini bahan bahaya, itu dari mana? serius. Kalian ini bahaya. Apa yang bahaya? Kau yang bahaya. Kau yang bahaya. Kamu menawarkan untuk membaptis dengan air comberan dan Coca-Cola, apa kami yang bahaya? Ayo, logika siapa? Saya nggak pernah. Saya kan berdasar dari pemahaman abang. Tadi kamu bilang kan, Kalau misalnya apakah nggak air ada comberan tertulis, bisa? kalau nggak ada tertulis, Jangan-jangan- mau gimana lagi? Kan nggak ada yang Jangan-jangan tertulis. sudah kamu praktekkan itu. Berarti kita bisa menggunakan berbagai macam air dong. Itu yang mengatakan kan Anda. Yang mengatakan kan kamu toh. Orang Makanya Katolik termasuk tidak mengatakan air begitu. Makanya saya selalu bilang. Makanya kalau nggak ada Anda itu tertulis, didasari pada andai, mengandaikan. Sedangkan orang Katolik tidak pakai kata andai. makanya kalau tidak ada kata Sudahlah. yang secara Akui saja, tertulis ya. di dalam, Akui saja. Begini bro, referensi. yang penting itu rendah hati, Betul. ya. Kalau udah Makanya mengambil Bang, aku barang, properti punya orang tuh akui aja. Tritunggal itu gereja yang bikin, ya. Bukan denom-denom yang bikin, bukan. Itu Makanya aku barang bilang. produk orisinil gereja itu. Natal 25 Desember, ya. Iya, Kamu benar. cari sampai kucing bertumbuh tanduk, nggak ada itu secara letterlek. Itu produk orisinal dari gereja sejati. Memang benar. Kalau udah pakai, tahu aja, rendah hati. Kami pinjam ya, gitu loh. Lebih elok, lebih gentle. Kalian itu memang kalau tradisi itu punya kalian, tapi kalau kitab suci itu bukan punya kalian. Kalian tidak punya hak. Kalian tidak Mana kau punya perkataan? Masa kitab suci bukan dari Katolik? Buktikan. Kau sembarang, kau ngawur aja. Pak, tidak punya hak atas Bang Sunset, buktikan bahwa kitab suci itu bukan punya Katolik. Coba buktikan. makanya agamanya Matius apa? Katolik. Buktikan Tanya bahwa dulu. oh Matius Katolik. Bentar ya, izin ya kawan-kawan. Saya mau tanyakan ke dia satu hal. Berkaitan dengan Alkitab. Karena kamu kembali ke Alkitab, saya mau tanyakan. Bagaimana kamu cara yakinkan orang yang belum percaya bahwa penulis Injil Lukas itu adalah benar-benar Lukas? Bagaimana caranya? Aku mau tanya ke kamu, Lukas itu Katolik. Anggaplah saya ateis ya. Kamu tadi Kamu membawa-bawa. beranggapan. Hah? Kacau. Ya sudah, saya tanyakan ke kamu. Bagaimana kamu meyakinkan orang bahwa Lukaslah yang menulis Injil Lukas? Ya jelas. Namanya Jelas. Injil Lukas. Jelas Berarti gimana? Lukas yang menulis. Apakah manuskrip aslinya adalah Lukas? Makanya rajin baca sejarah, bro. Yang memberi nomor, ayat, bab, pasal, perikop, dan judul dari semua kitab itu otoritas yang bernama Gereja Katolik ketika terjadi konsili. Biar kau tahu itu. Kamu pikir manuskrip asli itu sudah ada perikop, pasal, ayat, dan nama judul dari kitab? Tanyakan ke pendeta-pendeta kamu, Pak Pendeta, manuskrip-manuskrip asli dari kitab suci itu bentuknya gimana sih? Kamu buka di situs-situs resmi, di Codex Sinaiticus Romanum, di clipping-clipping resmi, dan itu bukan saja hanya terbatas di gereja Katolik ya. Kamu buka situs resmi ya, Codex Sinaiticus yang ada di Oxford Library, Anglikan sana itu. Nggak Salah tahu satu dia kodeks itu yang Pak. paling tertua ya tentang Alkitab. Kamu buka, kamu lihat clipping di dalamnya tentang manuskrip. Kalian kalau kalian menganggap kitab suci punya kalian, hebat dong kalian. Ya memang hebat. Ya memang hebat. dah. Memang hebat. Kalian lebih berhak daripada Tuhan. Manuskrip yang original itu, yang asli itu hanya cuma sepotong-sepotong saja. Bahaya Itu banget. bisa cara kalau kita pakai Tercecer di mana-mana saja. sehingga dikanonkan. Oke, kalian yang mengkanonkan, tapi bukan berarti kitab Ya suci sudah. Ya sudah. Ya makanya, tapi pengajaran dan kitab suci itu bukan hak kalian. Oke, sekarang Dari mana kau Bro, dapat bro. itu? Bro, Kalau sekarang kalau bukan saya bimbing kamu perlahan-lahan. Saya merampungkan tulisan banyak sarjana, banyak pendapat, banyak penalaran. Saya jadikan satu skripsi. Skripsi itu punya saya nggak? Nah, punya kamu. Ya udah. Ya sudah, selesai. Sama juga dengan Ya, kanon. oke. Banyak kitab-kitab lepas, banyak terjemahan-terjemahan yang kemudian menjadi polemik di antara para teolog. Oke, sepakat. Itu Ya. dirampungkan, disatukan menjadi satu buku bernama Alkitab, bro. Oke, gini simpelnya. Yang menemukan pesawat siapa?
Kok lari ke pesawat? Orang Jerman kan? Orang Jerman yang menemukan pesawat, tapi yang menikmati pesawat semua orang. Iya, tetapi hak patennya siapa yang pegang sekarang? Saya tanya ke kamu. Loh, Hak paten. kok tertawa? Jadi hak paten firman Tuhan Iya itu kan hak paten. analoginya begitu kan. Orang Jadi ini Kamu mau membawa bicara tentang membawa penemuan. analogi, Jadi tapi hak kamu paten. tapi Bro, kamu Sunset Bro. Bentar dulu. Sunset Dulu. cukup turun Bro, sudah. biar Sunset kamu cukup tahu ya. turun. Ngeri sekali kamu ini. Biar kau tahu ya tentang paten ya. Bro, setiap perusahaan yang memproduksi mesin pesawat wajib menyetorkan. Dia harus bayar. Wajib menyetorkan. Betul. Yang namanya Mereka ya, ngaco guys. wajib membayar biaya paten itu ke Iya. right Betul. bersaudara. Oke, benar. Biar kau tahu itu. Benar. Tambah Terus- sedikit ilmu pengetahuanmu Benar. di bidang ada yang paten. salah. Tapi semua orang bisa menikmatinya kan? Menikmati Semua- beda dengan memiliki hak. Bro, kamu kok logika kita otakmu bicara kok tidak sejak awal nyambung tentang itu loh. hak pemilikan. Kamu yang gak Semua- nyambung, Marcel, botol. Begini Sunset. Semua orang bisa Bro, pakai. Orang Semua orang bisa menikmati pakai, tapi berdasarkan biaya tidak komersil. semua. Bukan kamu pakai, Pakai bukan pun- berarti kamu penemukan. Anda bisa Ya, membedakan satu. yang Kemudian hak yang paten kedua. dengan yang memakai bisa tidak? Pakai. Pakai pun bayar. Bayar, bro. Menikmati itu membayar hasil Iya. hasil Benar. hasil karya orang, bukan Benar. hasil Kalau pakai karya sembarangan orang. kan Saya moderasi ini Paman kecelakaan. ya. Paman izin saya moderatorin biar diskusinya enak terus satu-satu Paman. Moderasi dulu biar gantian. Iya, benar. Oke. Biar gantian Apa- berbicara ya nanti semuanya kebagian ngomong ya. Oke, Bang. Moderasi ini. Benar. Saya memang benar. Apakah hak paten Salve hak paman, paten yang itu? salve paman semua, salve, selamat siang. Salve Paman Okta, salve semua, salve. Apakah hak paten yang ditulis oleh Markus kalian yang ngambil? Hak paten yang ditulis oleh Yohanes kalian yang berhak? Kan aneh. Mereka yang Oke, nulis kok berarti kalian yang berarti menikmati. masih dalam analogi tadi ya pembahasannya ya Paman Sunset ya. Bisa ditanggapi? Aneh benar. Kalian itu aneh, serius. Masa Yohanes yang menulis, Matius yang menulis, Izin, Paman. Markus yang Bisa nggak saya bertanya? Lukas yang menulis. Biarin Paman Kok kalian Sunset yang- dulu masih bernarasi, biarin Paman, kita kasih kesempatan. Iya. Ntar Paman Okta tanggapi. Gimana? Matius yang, iya bang, Matius yang menulis, Yohanes yang menulis, Lukas yang menulis, terus Katolik yang mengkanonkan. Tapi kok kitab yang mereka tulis kalian yang mempunyai hak patennya, kan aneh. Seharusnya yang memegang hak patennya itu si penulis ini, bukan kalian. Gimana sih? Oke, sudah bisa ditanggapi? Ya, ditanggapi Bisa. oleh paman-paman di atas ya, paman Sunset ya. Silakan. Mungkin Paman Okta duluan tadi mau ngomong, silakan. Oh, Saya cuma mau tanya sih, 66 kitab itu dari kanon mana sih yang mereka pakai sekarang? Cuman itu aja sih paman. Oke, nanti ini ya dijawab ya Paman Sunset ya. Silakan Paman Alexandria. boleh, Tanggapi boleh. dulu. Sebelum ke Paman Alex, boleh. Oke, boleh silakan Paman Alex. Oke. Masih dalam konteks tadi ya, hak Iya, paten iya. tadi. Hak paten. Nah, tadi penjelasan awalnya kan orang Jerman membuat pesawat, apakah bisa dipakai semua orang? Nah, itu kan awalnya gitu kan, Paman Sunset. Jadi dia bisa pakai, cuman dia kan tidak klaim ini punya dia, itu satu. Yang berikut, kalau dia pakai dan sembarangan di luar dari ketentuan yang pembuat pesawat ini kan bisa kecelakaan, musibah itu. Makanya seperti yang tadi dijelaskan Paman Alexandria, sebelum ke hak paten tadi, dia mengumpulkan begitu banyak tulisan dan digabungkan jadi satu. Kan Paman Sunset sepakat itu jadi punya dia. Ini terlepas dari para penulis itu Katolik atau tidak, tapi Paman kan sepakat itu jadi punya dia sebelum ke pesawat tadi kan. Nah, makanya kok kebanyakan Protestan ini tidak konsisten dengan apa yang diucapkan terdahulu. Nanti di belakang tiba-tiba mulai logikanya tidak masuk, mulai putar lagi. Harusnya kan sesuai yang diucapkan awal itu yang harus dipegang, bukan putar-putar karena kewalan menjawab. Itu saja dari saya.
Ya benar bang. Oke, ya mungkin boleh ditanggapi Paman Sanset. Nanti tanggapi dulu ya Pak. Kalau bang yang ayat kitab 66 saya kurang tahu itu bang. Seperti apa? Saya jawab tidak tahu. Saya nggak tahu karena saya belum memahami, belum mempelajari semua sejarah. Saya belum tahu. Bagaimana Anda bisa tunggu Paman, bagaimana Anda bisa memiliki hak paten itu sedangkan 66 kitab saja Anda tidak mampu untuk menjelaskan berasal dari mana, dari kanan siapa? Saya nggak paham, tapi ini seperti ini. Yang menuliskan Yohanes, Matius, Markus, dan Lukas. Berarti kalau kita berbicara Saya pikir gini loh, Paman Sunset. Jangan dulu kita berbicara tentang Sunset. Bukan Saya pikir tidak. Jangan dulu. Gini loh, jangan dulu kamu berbicara tentang siapa Markus, siapa Matius ataupun Lukas. Jujur aja, maksudnya 66 kitab yang kamu pakai sekarang itu berasal dari konsili mana? Kalau kamu sudah berbicara tentang penulisnya, berarti kamu sudah tahu menyeluruh kan isi kitabmu. Bahkan 66 kitab itu kamu sudah tahu dong hasil dari kanon mana. Jadi saya pikir jangan dulu berbicara tentang penulis, sedangkan 66 kitab yang kamu pakai saja kamu tidak tahu itu dari mana. Saya untuk mengatakan, saya mengakui memang benar pengkanonan kitab dilakukan oleh Katolik, kitab Injil. Tapi abang juga harus paham bahwa penulisnya itu bukan kalian, penulisnya itu Yohanes, Matius, Markus, dan Lukas. Kalau kita berbicara hak paten, ya mereka lah yang punya hak. Bukan, jangan berbicara hak paten dulu. Anda berbicara itu 66 kitab yang kamu pakai sekarang itu dari mana dulu? Abang mau bilang Katolik yang pakai, yang mengkanonkan oke, boleh benar. Tapi kan mereka juga ada penulisnya. Oke. Sebentar. Ditanggapi ya oleh Paman ya. Silakan Paman Alexandria menanggapi. Sebentar. Paman Yosi sebentar ya, gantian Paman Yosi. Paman Alexandria. Biar Ya, tadi kan belum ditanggapi kan yang tadi tanggapan saya itu. Soalnya ini masih nyambung. Jadi analogi Paman Alex tadi, anggap saja kita mengumpulkan semua tulisan jadi satu, dan kita yang menetapkan tulisan itu jadi punya kita. Tadi kan Paman Sanset sepakat itu jadi punya kita. Terus ini bukan punya kami lagi gitu. Kan ikut analogi yang awal tadi. Kan Paman Sanset tadi mengakui itu, kalau kami mengumpulkan tulisan ini dan dikumpulkan dalam satu skripsi, berarti itu punya yang mengumpulkan. Oke. Mohon ditanggapi Paman Sanset. Sebelum ke Paman Alexandria ya. Memang benar bang, kalian yang mengumpulkan, kalian juga punya hak untuk itu. Tapi isinya, pengajarannya bukan hak kalian. Hak paten kitab-kitab itu tetap milik si penulis, seperti itu. Yang saya maksud seperti itu. Nggak ada loh yang Oke, berarti bantahan dari Sunset adalah hak patennya ada pada penulisnya gitu ya. Iya, terlepas betul. dari yang mengkanonnya gitu ya. Iya, Itu betul, tanggapan betul. dari Paman Yosi tadi. Iya. Kita tanggapi ya, silakan tanggapi Paman Alexandria. persoalan literasi itu penting, persoalan dasar. Ketika berbicara tentang kitab suci, apa itu kitab suci? Kumpulan tulisan kan, di dalam satu buku yang dijilid rapi, itu bernama kitab suci. Namanya aja kitab, kumpulan lembaran-lembaran. Karena dia suci maka dinamakan kitab suci. Apa itu manuskrip? Lembaran-lembaran dari perkamen, dari papirus, lembaran-lembaran kuno. Orang Katolik tidak pernah mengatakan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Katolik. Nggak pernah. Isi di dalamnya itu tetap milik Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu benar. Karena merujuk pada manuskrip-manuskrip itu. Tapi bagaimana cara merampungkan, memberi penomoran, memberi pasal, ayat, bab, memberi judul perikop, menentukan bahwa memang ini Lukas yang menulis Lukas, Yohanes lah yang menulis Yohanes. Dirampungkan menjadi satu kitab bernama Alkitab. Itu produk orisinil. Perlu saudara catat baik-baik bahwa para rasul tidak pernah mewariskan Alkitab. Mereka mewariskan manuskrip, iya. Lembaran-lembaran yang terpisah. Lalu apakah iman gerejamu merujuk pada manuskrip itu? Kan enggak. Iman gerejamu itu merujuk pada barang sudah jadi, yang sudah dalam bentuk satu kitab, baru dirubah menjadi 66 kitab, dibuang 7 kitab. Itulah dasar gereja menggugat. Kalau mau silakan. Kau lakukan penggalian sendiri, kau cari sendiri manuskrip-manuskrip itu.
gitu loh. Yang diklaim itu Alkitab, bukan manuskrip ya. Kumpulan manuskrip-manuskrip yang tercecer, ada juga kitab-kitab apokrifa yang tercecer itu, disatu padukan menjadi satu kumpulan kitab yang dijilid rapi bernama Alkitab. Itu produk dari kanon, karya orisinil Gereja Katolik. Karena di manuskrip itu tidak ada nomor pasal, ayat, bab, dan perikop. Perhatikan yang kamu pegang sekarang. Kamu buka Alkitab kamu dan lihat, apakah ada nomor, pasal, bab, dan ayat. Itu karya siapa? Apakah karya para rasul? Kan enggak. Itu karya Gereja Katolik. Maka atas semua upaya merampungkan manuskrip itu menjadi satu buku bernama Alkitab, jelaslah kami mengklaim bahwa itu milik kami. Karena memang sejarahnya demikian. Kamu mau kembali ke zaman para rasul, silakan, tapi pakai manuskrip. Apakah kamu bisa? Paman. Sorry, saya potong dulu, kita jelas dulu ya, Paman. Sorry ya, potong ya. Mas Sunset izin 1 menit ya. Kami berdoa dulu. Host. Mari kita Iya. berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitannya yang mulia. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang semua. Makasih ya, Paman Marcel. Lanjut. Paman Alexandria. Oke, Paman moderator Paman Alex. bisa ditambahkan ya Lanjut. sebelum Paman Alexander. Oke, silakan. Ya, jadi gitu ya, ini menyambung penjelasan Paman Alex. Nah, dari Alkitab yang kita kenal sekarang, misalkan Injil, itu sebenarnya masih ada banyak ya kitab-kitab lain yang tidak masuk dalam kanon Alkitab itu. Nah, alasan itu mungkin jadi salah satu alasan Alkitab ini ditulis punya maksud. Alkitab ini dikumpulkan dan dikanonkan dengan maksud dan tujuan tertentu dalam hal pengajaran. Jadi, kalau masalah ajaran sesuai Alkitab itu harusnya kembali ke yang mengumpulkan, karena banyak kok kitab yang tidak masuk dalam daftar Alkitab. Makanya itu kenapa orang Katolik sering buat pernyataan jangan baca Alkitab di luar konteks, karena sejak awal dikumpulkan manuskrip sampai jadi Alkitab itu dan dikanonkan itu dengan dasar pengajarannya yang hanya otoritas itu hanya ada di Gereja Katolik. Terserah kalau misalkan Paman Sunset dan kawan-kawan mau bentuk ajaran baru, ya kembali ke tadi, cari manuskrip yang lain sebagai pembanding, dibuat satu kitab sesuai ajaran yang nanti paman mau pakai itu. Karena sejak awal manuskrip itu dikumpulkan, itu ada banyak pertimbangan teologis dan ajaran yang hanya boleh diajarkan oleh yang punya otoritas, dalam hal ini Gereja Katolik. Makanya itu dalam kebanyakan divisi Romo Partis, kamu baca Alkitab di luar konteks, kamu baca Alkitab di luar konteks. Nah, itu memang
hanya orang Katolik yang tahu konteksnya. Karena sejak awal itu dikumpulkan, dipatenkan dalam kanon itu tidak sembarangan, itu ada banyak pertimbangan termasuk pengajaran di situ. Jadi akhirnya teman-teman yang lain baca di luar konteks itu ya salah. Sekian, Paman Slay. Oke, silakan ditanggapi Paman Sunset. Jawabannya sama bang, memang benar. Penomoran, penyusunan memang kalian yang orang Katolik yang melakukannya. Memang kami akui, memang benar. Kita tidak boleh berdusta karena berdusta dilarang di dalam kekristenan. Kalau begitu Alkitabnya milik Katolik kan, bukan Protestan kan? Kalau kalian yang mengkanonkan benar, saya tidak membantah. Oke, Tapi itu berarti poinnya udah diakui ya Paman ya, bahwa kami yang mengandung itu ya. Silakan. iya, tapi pengajarannya bukan kalian nggak boleh mengklaimnya. Pengajaran yang ditulis Yohanes, Matius, Markus, pengajaran yang ditulis rasul-rasul dan Rasul Paulus, rasul siapapun rasul itu, kalian nggak bisa mengklaim itu. Kenapa? Itu kan rasul-rasul kami. Nggak bisa karena Kan begini. Kamu karena gini, begini, sebentar. Kamu sudah mengakui tadi awal kan, sudah mengakui bahwa ya kami mengakui bahwa yang mengkanonkan itu adalah orang-orang Katolik. Nah, kami orang Katolik itu berdasarkan dari pengajaran para rasul kan begitu. iya oke. Artinya Benar. Tapi kalian nggak boleh mengklaim pengajaran rasul itu punya kalian. loh, memang mereka rasul kami. Karena rasul itu nggak pernah mengklaim dirinya Katolik, bang. Ada nggak yang bilang dia Katolik? Dia pernah nggak mengaku dirinya sebagai Katolik? Dia mengaku, semua rasul mengaku sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus. Jelaskan dia pengertian Katolik dulu. Penting itu, biar dia tahu. Jadi Nggak apa-apa, istilah Paman Satria menanggapi atau Paman Marcel silakan tanggapi. ya. Inilah mengapa saudara-saudara Protestan, tapi sebetulnya sudah banyak rum-rum Katolik yang menjelaskan terkait dengan kata Katolik itu. Cuman saya tidak tahu apakah Paman Sunset ini benar-benar tidak paham atau bagaimana ini. Oke, intinya pengajaran itu Ada loh apa, nggak boleh di dalam Kisah Para Rasul. Intinya begini, pengajaran itu kan kata nggak Katolik boleh itu klaim, Bang. universal. Contohnya gini, bang. Pengajaran teori apa itu? Gravitasi. Yang menemukannya kan siapa lagi yang menemukan ini? Tidak tahu, tidak Bisa diinterupsi ya? Ya, Begini saja Paman. Bisa diinterupsi. Paman, kata Katolik itu Nggak apa-apa Paman, kita kasih kesempatan berbicara, nggak apa-apa Paman. Nanti. kata Katolik itu artinya Iya, soalnya universal. ini, diskusi ini akan tidak fokus karena melewat ke masalah pertanyaan gampang. ya Isaac Newton nemukan teorinya, bang. Tapi dia menemukan, tapi nggak bisa dipakai semua orang, bang. Inggris anaknya nggak bisa mengklaim jangan pakai teori itu. Semua orang bisa menggunakan teorinya untuk semua. Oke, berarti poinnya kita udah dapat Paman ya. Poinnya adalah tadi berarti tidak bisa rasul-rasul ini diakui oleh Katolik seperti itu ya poinnya tadi ya. Supaya tidak melebar kemana-mana tadi ya. Sekarang kan persoalannya kan abang Paman Sunset kan belum paham. Paman Marcel. Paman Sunset belum paham apa itu Katolik, arti kata Katolik kan? Kan begitu. Katolik itu artinya universal, Pak. Terus oke. Ya, oke. Sebentar. Sudah disampaikan maknanya universal. Menanggapi tadi konteks tadi dari Paman Sunset. Silakan Paman Yesus. Ya, baik. Ini kembali lagi. Ini masalah pengajaran dia boleh diklaim. Nah, kalau Paman Sunset mengikuti penjelasan saya tadi, dari sekian banyak manuskrip yang tersebar, Katolikan mengumpulkan ada 73 kitab yang akhirnya jadi Alkitab itu. Kenapa tidak mengumpulkan semua hanya 73? Karena itu ada pertimbangan yang tidak gampang, bukan barang ini belum ada. Dia kumpulkan dari 73 ini dengan pertimbangan termasuk pertimbangan dogma dan ajaran. Makanya kalau
kalau ajaran baru di luar ajaran yang ditetapkan sejak awal dari pertimbangan untuk 73 kitab ini, itu ajaran salah. Kenapa gereja Katolik punya otoritas itu? Ya karena sejak awal dikumpulkan oleh mereka, dan ini loh, ini pengajaran kami dari 73 ini, 73 kitab. Maksudnya begini. Jadi kalau mau belajar sesuai dengan yang ditetapkan, bukan setelah jadi kita buat ajaran baru pakai barang yang sudah ada ini. Makanya itu banyak teman-teman Katolik itu biasanya Alkitab itu punya kami, jangan buat ajaran baru di sini karena kamu baca di luar konteks. Dasar pengajaran itu kan jadi pertimbangan juga dalam urusan pengkanon Alkitab itu. Makanya itu, kalau begitu kamu bisa belajar tapi sesuai dengan ajaran yang ditetapkan otoritas, bukan kamu buat sendiri. Kalau mau buat sendiri, silakan kumpulkan lagi jadi kitab kalian. Gitu. Karena Alkitab itu ditetapkan 73 oleh gereja Katolik, itu ada dasar dan tujuannya tersendiri, termasuk pengajaran di dalamnya. Begitu. Oke. Pak Marcel mau menambahkan? Silakan. Sebelum Iya. ditanggapi Pak Sunset. Saya itu agak bingung dengan saudara Sunset ini. Awalnya dia mengakui bahwa yang mengkanonkan itu ya orang Katolik, tapi tidak menerima sumber-sumber itu. Itu kan konyol. Sedangkan yang mengkanonkan itu juga bersumber dari para rasul itu. Yang dia persoalkan kata Katoliknya itu. Yang dia persoalkan itu kata Katoliknya itu. Kan sudah dijelaskan, kata Katoliknya itu ada di Kisah Para Rasul. Yang artinya universal, itu eklesia, kata holos. Eklesia. Jadi itu merujuk pada universalnya. Gereja Katolik itu gereja yang universal. Menyeluruh, seluruh. Oke, kalau universal ya boleh dong kami menggunakannya. Kan universal. Iya. Boleh dong kami menggunakannya. Oke, mungkin dari yang ditanggapi Paman Yosi, apakah sudah dimengerti atau ada tanggapan dari Paman Sunset? Nanti Kan mungkin selanjutnya kan Paman Marcel tadi mengenai universal, nggak apa-apa nanti dibahas juga. Tapi harapannya bisa struktur menanggapinya. Oke, kalau Bang Yosi bilang kami harus bikin kitab sendiri, ya bisa juga sih, asalkan manuskripnya ada, kami tulis lagi, seperti itu. Waduh. Kan kalau abang maksa, Sunset Brain ditipu-tipu di sini. Ini kita ya eksekusi Perlu usaha Sunset. baik-baik. Tidak gampang. Gereja Katolik mau Makanya berbagai manuskrip. Paman Sunset harus paham kenapa Ini saya Lihat dan sabar. Paman Sunset, Sunset ini ini saya moderasi kelihatan sopan, biar tapi- diskusinya akademis, tapi jawaban Paman Sunset tidak akademis. Oke, Jadi saya jadi akademis. moderator juga bingung nih seperti itu. Aku ya, oke, jawabannya secara seperti itu. akademis ya. Oke, jawaban secara akademis ya. Oke. Karena saya jadi moderator supaya tertib dan akademis diskusinya. dan jujur ya, harus jujur ya, Akademis itu dengan jawaban seperti itu gitu. Oke, saya jawab ya. harus jujur ya, Paman Sunset. Oke, saya jawab. Kan Abang Yosi bilang, apa pertanyaan tadi? Harus bikin kitab sendiri kalau mau keluar dari Katolik atau Sebentar, saya perjelas Paman Sunset. Alkitab ditetapkan oleh gereja Katolik dalam kanon itu dengan berbagai macam pertimbangan dari sekian banyak Alkitab, kitab di luar sana. Itu penting. Gereja Katolik menetapkan 73 kitab. Itu tidak semudah yang kita bayangkan sih. Artinya ada otoritas di situ. Otoritas itu menetap gereja Katolik. Kenapa punya otoritas terhadap Alkitab? Karena dari awal penetapan Alkitab 73 kitab menjadi Alkitab itu dengan berbagai pertimbangan termasuk pengajaran. Makanya gereja Katolik itu punya otoritas terhadap pengajaran itu kan dari awal sudah ditetapkan. Kalau tiba-tiba ada kelompok lain yang ajarannya bertentangan dengan Katolik, berarti bertentangan dengan proses kanon itu. Makanya hampir semua orang Katolik itu sepakat
orang Kristen kalau mau buat ajaran baru ya cari kitab sendiri, jangan pakai punya Katolik karena bukan begitu pengajarannya. Terima kasih. Oke, kalau jawab pertanyaannya begitu ya, mau jawabannya mau gimana? Kan Abang Yosi bilang kalau mau bikin agama Kristen bikin kitab sendiri, seperti itu. Jawabannya gimana dong? Bukan gitu, poinnya gini Pak. Jadi ada banyak kitab. Poin Pak manusia ada pada gini. Jadi ada banyak kitab-kitab manuskrip yang ada juga kitab apokrif. Nah itu juga kan tidak dipakai. Artinya siapakah yang punya otoritas untuk membuat kumpulan-kumpulan itu menjadi satu Alkitab? Artinya ada otoritas di situ. Bisa dipahami Paman Sanset untuk supaya Paman Sanset bisa lebih jelas menanggapinya gitu. Iya paham. Ya jawabannya. Oke, silakan. Jawaban jujurnya aja deh. Terima kasih kalian sudah mengkanonkan kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Oke, terima kasih. Tapi dari pengajaran yang ada di dalam Bible itu, saya sekali lagi tekankan itu penulis yang berhak tentang pengajaran. Yang berhak tentang pengajarannya itu tetap orang yang menulis, bukan orang yang mengkanonkannya. Iya. Tadi kan sudah diakui. Ketika kami Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Yohanes dan seterusnya. Dan Pak Abang Alex tadi kan sudah sangat jelas, bukan menurut Katolik. Kok tidak nyambung-nyambung? Makanya aku jawab sekali lagi kan pertanyaannya Bang Yosi itu dari tadi. Sebentar, Paman Sli izin menanggapi sebelum terlalu jauh ya. Penulisnya ini tetap. Paman Sanset kayaknya dia tidak menjawab secara menyeluruh, tidak menanggapi secara menyeluruh dari pernyataan saya itu. Pernyataannya gereja menetapkan Alkitab itu dengan maksud dan tujuan, ada dasarnya maksud dan tujuannya itu termasuk di dalamnya pengajaran. Iya. Dan urusan pengajaran yang Paman Sanset maksud harus sesuai dengan yang diajarkan otoritas gereja Katolik, karena dari awal ditetapkan itu termasuk dengan ajaran-ajarannya. Jadi kalau misalkan ajaran itu bertentangan dengan otoritas yang menetapkan di awal, maka dengan sendirinya itu salah menurut ajaran Katolik. Oke, kalau gitu ya salahnya di mana Bang? Pengajaran yang salahnya di mana? Kan Abang bilang salah. Coba tunjukkan yang salahnya di mana. Sola Scriptura, sola fide, sola lainnya, dan sola-solanya. Tidak Alkitabiah menurut orang Katolik. Baptis harus selam. Kalau mau buat, itu kalau mau cari kesalahan itu kan terlalu banyak sih. Menuduh Maria orang Katolik sembah patung, sembah Maria. Alkitab itu kalau sekali lagi Paman Sanset, Alkitab itu kalau diajarkan tidak sesuai konteks dan tidak sesuai ajaran dari otoritas gereja Katolik, ini mohon maaf Paman Sanset. Buktinya banyak, ada sekitar 60 ribuan denominasi ini menggunakan Alkitab yang sama dengan penafsiran yang beda-beda, dan itu saling menyalahkan satu sama lain. Ada Advent menyalahkan saksi Yehova menyalahkan ini tidak sesuai, ini tidak sesuai. Itu akibat dari baca Alkitab tidak sesuai konteks dan pengajaran dari otoritas yang menetapkan dari awal itu. Bahkan tambahkan sedikit ya Paman, bahkan kitab yang Anda pakai itu 66 kitab itu tidak sesuai dengan kitab yang ditulis oleh Luther itu sendiri. Tidak sama loh. Untuk timelinenya itu kitab dalam Protestan itu tahun 1534 itu Alkitab Luther itu berjumlah 80 kitab. Supaya kamu tahu itu Sunset. 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru, dan 14 kitab apokrif yang dipisahkan ditaruh di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Supaya kamu tahu ya. Tahun 1560 Geneva Bible yang dipakai oleh kaum Calvini seperti ya mungkin Anda sama masih menggunakan 80 kitab dengan jumlah kitab yang sama. 14 kitab apokrifa dipisahkan.
King James KJV yang Anda kenal itu, kitab KJV yang dipakai oleh Anglikan, berjumlah juga sama 80 kitab. Tahu nggak produk 66 kitab itu produk dari mana? Produk dari FBS, kalau Anda tahu itu. British and Norwegian Bible Society. Mengurangi 7 kitab yang harusnya itu 14 kitab kan. Iya, oke. Dan Tapi berjumlah 66 kitab. Itu harus kamu tahu dulu. Jadi Oke, produk saya 66 kitab yang kamu pakai sekarang itu produk dari FBS. ya oke. Tapi kan kita di sini berfokus kepada perjanjian baru saja. Ada nggak kitab perjanjian baru yang dihilangkan di Kristen menurut Abang? Berbicara Alkitab bukan berbicara tentang cuman ada perjanjian baru loh, bro. Keseluruhan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya disebut Alkitab, bukan berbicara tentang perjanjian baru toh. Pertanyaan saya, apakah yang Anda pakai cuma perjanjian baru saja, tidak mau pakai perjanjian lama? Kalau kita berbicara soal pengajaran Kristus, berfokus pada pengajaran Kristus, kita harus menggunakan perjanjian baru saja, nggak usah ke perjanjian lama. Ngaco betul. Ini kalau modal comot-comot ayat ya begini nih hasilnya. Parah. Kalau berdasarkan pengajaran Kristus, sedangkan Kristus di dalam ayat-ayat dalam Injil itu justru berakar pada pengajaran perjanjian lama. Bahkan sering mengutip dari perjanjian lama. Benar, nggak ada yang salah. Gini aja, ini Bang Sunset. Gini aja, tadi Bang Sunset mengakui bahwa yang mengkanonkan kitab suci adalah Katolik kan? Betul. Iya, nggak ada Oke. yang salah. Siapa yang Sekarang bilang salah? Sekarang begini. Yang menganatema Protestantisme itu juga adalah Gereja Katolik melalui Konsili Trente. Anda terima itu? Itu aku baru dengar itu. Ya selesai. Oke. Gereja Katolik yang sama yang mengkanonkan Alkitab itu telah menganatema Martin Luther karena pengajarannya. Oke. Tapi Abang sepakat nggak? Berarti kamu harus menerima itu. Terserah Abang. Tapi Abang sepakat nggak kalau pengajaran yang Itu sudah dikatakan tadi. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, menurut Yohanes, menurut dan seterusnya itu. Tidak ada yang menolak itu karena memang mereka penulisnya. Oke. Jadi kan Abang sendiri yang bilang berkata Katolik itu universal. Berarti pengajaran yang ditulis oleh rasul-rasul ini boleh dong dinikmati universal. Kenapa? Bisa dong pengajaran yang Ya ditulis. boleh. Silakan. Tapi dalam konteks menafsirkan ada otoritas. Kenapa Protestan ada begitu banyak denom? Itu karena masing-masing seenak jidatnya mau menafsirkan kitab suci masing-masing. Pendeta A, jemaat A protes pendetanya, lalu dirikan gereja, lalu dirikan lagi gereja. Saling protes di atas protes. Karena semuanya punya penafsiran masing-masing kan? Dan semuanya mengklaim bahwa diilhami Roh Kudus. Di mana Roh Kudus yang memecah belah itu? Itu kan konyol. Dan Roh Kudus mana yang benar? Roh Kudus dalam GPDI kah? Calvinis kah? Macam-macam. Nah sekarang Roh Kudus yang mana yang benar? Padahal sudah dikatakan dalam kitab suci jelas, Roh Kudus itu mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Sekarang pertanyaannya ke Paman Sunset, kira-kira pengajaran Protestan mana yang paling benar? Apakah pengajaran dalam gerejanya denominasinya Paman Sunset yang paling benar? Kalau kita berbicara mana yang paling benar, itu kan subjektif. Jadi artinya tidak ada peran Roh Kudus di dalam gerejanya Paman. Roh
Kudus ya. Kalau kita berbicara Roh Kudus, saya nggak terlalu berani berbicara soal Roh Kudus, takut saya dilaknat. Kenapa? Karena berdosa pada Roh Kudus berbahaya. Iya, makanya berarti paman sendiri tidak bisa memastikan bahwa di dalam pengajaran gerejanya paman, denominasinya paman itu ada keterlibatan Roh Kudus di situ. Kalau saya nggak berani berkata seperti itu, karena saya nggak boleh dong saya menyimpulkan ke arah sana. Kalau abang percaya nggak? Berarti sudah jelas. Kalau gereja Katolik jelas. Kalau gereja Katolik jelas. Ada peran Roh Kudus di situ. Karena itu sejak 2000 tahun yang lalu sampai dengan saat ini masih tetap eksis sampai dengan saat ini. Itu jelas. Sekarang pertanyaannya di denominasi mana yang kan begitu. Paman sendiri tidak bisa menjawab bahwa denominasi paman yang lebih paling benar dari sekian banyak denominasi. Saya nggak bisa mengklaim itu, karena itu bersifat subjektif itu. Semua orang akan menganggap pengajaran mereka yang paling benar. Nggak bisa. Iya, itulah awal mula perpecahan itu, karena semua orang menganggap pengajarannya yang paling benar kan, karena tidak ada suksesi. Oke, tapi saya juga nggak asal mau mengimani sesuatu. Saya juga harus belajar toh. Dan kesimpulan saya mengimani apa yang saya imani hari ini. Berarti kesimpulan paman di denominasi paman yang paling benar kan? Kalau berbicara soal apa yang saya nalar secara akal sehat ya iya, karena di sana kan nggak ada tradisi. Saya orang yang tidak suka dengan tradisi. Enggak, terserah abang mau ini. Yang saya pertanyakan apa menurut abang di denominasi abang yang paling benar kan? Iya kak, bukan paling benar, itu subjektif paling benar. Saya cuma berdasar pada berarti abang relativisme. Tradisi. Kalau saya jujur, saya orang yang tidak suka dengan tradisi. Makanya terserah, saya tidak ke sana ke tradisi. Yang saya tanyakan apakah yang abang imani sekarang di denominasi abang itu yang paling benar? Ya, kalau berdasarkan apa yang tertulis ya iya. Iya, berarti tapi kan itu subjektif menurut saya. Ya. Menurut pemahaman saya, nggak bisa dijadikan tolak ukur, Bang. Kok bisa? Artinya relativisme ini, Abang. Ya jelas kalau Abang pasti berkata ajaran Abang yang paling benar. Ya, kalau kami jelas. Iya, makanya nggak bisa. Kalau Abang tidak berani kan? Bro, Sunset. Objektif, bukan menurut kita atau menurut kamu, tapi objektif. Sunset ini penganut paham sayaisme atau dalam bahasa Kupang itu beta sentris. Bahasa Kupang punya beta sentris. Iya. Silakan Paman Alexandria, silakan. Oh ya, Paman Alex ya. Beta sentris saja kalau gitu, beta sentris sudah. Saya mau menyambung atau meminta pertanggungjawaban dari perkataan beliau soal dia tidak suka tradisi. Paman merayakan 25 Desember. Merayakan kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Nah itu. Padahal paman tidak suka tradisi. Jujur. Bentar dulu. Jujur lah, bro. Iya. Kalau tidak di kampung saya nggak merayakan 25 Desember. Tapi pernah merayakan. Paman merayakan itu, paman ada kesadaran penuh bahwa paman tidak suka tradisi. Iya, saya tidak suka tradisi. Tapi paman tetap merayakan. Saya tidak merayakan, terkondisi lah. Kalau saya di kampung dengan keluarga terpaksa dirayakan. Tapi kalau di luar kampung, di tempat kerja, enggak dirayakan. Oke. Di hal seperti itu ya. Kemudian paman merayakan Paskah juga. Kalau Paskah saya lakukan. Yang soal penyaliban Yesus kan? Paskah itu penyaliban Yesus ya. Yang mana sih yang Paskah ini? Nah, makanya saya tanya ke paman ini. Paskah paman rayakan nggak? Paskah yang mana dulu nih? Kepala sakit.
yang paman pahami. Pasca yang mana gimana sih Pasca paman? yang mana? Yang paman pahami. Hey, Bentar. stop, Yang paman stop. pahami. Kepala sakit, stop. Sebentar. Lucu sekali. Terus, Bapak sabar. Alexandria. Jangan dipotong, Bapak jangan Alexandria. Lima, Memang lanjut, semua lanjut. orang itu tidak bisa kita ajar, jadi stop. Ini pusing. Bentar dulu, lagi seruin, tolonglah jangan dipotong. Saya kan Bang Alex makin lucu nanti. Sebenarnya saya bisa jawab. Sebenarnya saya bisa jawab. ampunilah aku orang berdosa ini. Sebenarnya Iya lanjut pertanyaan lanjut. Ya, problemnya Paman Alex kalau dia jawab iya, nanti sebentar dia itu loh, dia bantah sendiri pernyataannya itu. sebenarnya saya bisa jawab, tapi pertanyaannya ini kayak interogasi, jadi suka-suka saya aja lah jawabnya. Alhamdulillah sayang. Sunset pesan Bukan saja fokus. ya sudah beriman saja, tapi ya itu toleransi, tahu diri sudah itu saja, tahu batas. Ini memang kita mau ajar seperti apapun memang tidak bisa lagi. Kalian sebenarnya saya Karena tahu pasca saja dia ragu Saya tahu. pasca itu mana? Itu kan tadi saya nanya, Paman rayakan Paskah enggak? Jadi memang kita sedang bertemu dengan orang penganut paham betaisme, betasentris. benar sekali beta sendiri. Enggak ada yang salah dengan itu. Benar sekali. Coba lanjutkan dulu Paman Alexandria. Aduh, Lanjutkan. Paman Alex berhenti sudah, nanti kita perut sakit. Paman rayakan Paskah enggak? Rayakan. Oke. Oh, Ya tidak, kan? tidak. Saya tidak rayakan Paskah. Tadi Masa? katanya rayakan. Tidak, kan kalian mau jawaban pasti toh? Saya jawab tidak. Apa iya? Oh, Paman tidak rayakan ya? Iya. Jadi hari raya kebangkitan Tuhan itu Paman tidak rayakan. Tidak. Oke. Hari Minggu Paman masuk gereja. Masuk gereja. Hah? Masuk gereja enggak hari Minggu? Kalau masuk gereja hari Minggu tergantung sih. Pasti tidak itu Paman Alex, karena Mau, tradisi itu. mau ngeles kemana lagi sih Paman Sunset? Hari Minggu Lanjut, masuk lanjut. gereja enggak? Tergantung. Kalau aku mau ke gereja di hari Minggu. Nah, oke. Yang pas Paman masuk itu padahal Paman dengan kesadaran penuh bahwa tidak suka tradisi. Oke, saya jawab ya. Ya. Andai saya tinggal di daerah yang mewajibkan kita beribadah di hari Jumat, saya akan tetap beribadah di hari Jumat. Nah, andai Indonesia ini menerapkan di hari libur, Jumat hari libur, hari Minggu bukan, kita harus bekerja, dan saya akan dan gereja saya Ande terus. beribadah di hari Jumat, saya akan beribadah di hari Jumat. Iman berande-ande nih. Enggak terpaku Masuk kepada, RT 6 aja Paman. nggak terpaku kepada hari. Bagi saya nggak akan terpaku kepada hari. Ya. Jadi Karena yang persisnya di luar Anda yang Paman masuk itu di hari apa? karena di Indonesia hari libur kan di hari Minggu. Jadi otomatis gereja itu pasti bukannya di hari Minggu karena semua orang libur. Coba di Indonesia liburnya di hari Jumat. Pasti gerejanya kan buka di hari Jumat. Saya ikuti penalaran. Jadi dasar iman saudara ini adalah dasar iman pada hari libur. Bukan dasar iman pada... Paman ini gimana sih? Aduh lucu banget. Iman saya. Tapi kalau Paman mau lanjut silakan lah. Ini lucu sekali ya. Oke. Padahal Jadi hari kalau libur ada itu hari libur, tradisi manusia loh. Untuk hari raya Waisak wajib ya masuk gereja ya. Karena itu dasar iman saya adalah dasar karena hari libur yang ditetapkan oleh negara. Kan begitu. Oh iya, betul sekali. Ini dong Kak. Ini gak jujur akademik diskusinya gimana Paman Alex? Lanjutkan. Ini demi menghindari Ini gak jujur tradisi ini. akademis. Iya demi Konyol. bunuh diri. Seseorang hari libur itu kan tradisi, hasil tradisi manusia ya. Seseorang demi mempertahankan reputasi berani untuk apa kan? Oke. Iya. Ini kita mau bahas ke kalender Gregornya gimana nih? Liburnya dari Gregornya kan Paman Alex. Sekali dan dasar iman saudara ini compang-camping sekali. Sebentar Bang. Kalau Indonesia Sebenarnya- tidak sebentar. Sunset. Oke, sebentar Bang. Sebenarnya kan cuman saran aja. Tahu diri itu memang sangat-sangat penting. Betul. Tetapi yang lebih penting itu sadar diri. Itu yang mungkin kekurangan di Anda itu mungkin sadar dirinya. Tahu diri, memang saya sudah lihat Anda sudah tahu diri sih sedikit. Tetapi sadar dirinya Anda itu belum ada. Oke. Siap ya.
begini ya. Lucu banget. Kalau misalnya Aduh. ini kita berdiskusi ya, diskusi. Bro, diskusi itu bro. Ada Bro, penting. hari libur itu tradisi juga, bro. Anda mati-matian dengan hari libur, itu tradisi loh. Tuhan itu maha adil. Ada dia siapkan kelompok akademik untuk kita tegang urat leher. Ada juga dia siapkan yang untuk kita selingatkan. Terpujilah Tuhan yang maha adil. Oke sini. Saya menyesal karena hiburan sekali. Lanjut Pak Mas Sanset. Semakin banyak Pak Mas Sanset berbicara, semakin terhibur saya. Silakan. Tidak apa-apa. Oke, boleh saya jawab enggak nih? Boleh jawab, saya jawab nih. Boleh dong Sanset. Ayo coba. Mari Oke. manis. Kau ini homo ini, Slay. Nama lu Slay. Manis manis. Tuhan Dewa. Panggil manis manis. Aku tidak tersinggung ini. Ini teriris apa? Pak Alex meliris tanpa. Paman Sanset sudah tersinggung ini. Udahlah, Paman Sanset, kita tetap bersaudara di dalam Tuhan ya. Tetap semangat. Boleh nggak saya bertanya ke kalian? Saya pengen bilang kita mencintai sesama manusia, nanti dibilang homo. Tapi ya udahlah. Ya pasti kita tidak mengusui manusianya, hanya ajarannya. Iya. Silakan lanjut Sanset. Oke. Bukan homo ya, mengasihi kamu bukan arti homo ya. Aduh, sebentar Tuhan Paman Dewa. Sulay. Dari ini saya bertanya secara etimologi ya. Secara etimologi Paman Sanset masuk di dalam kelompok homo enggak? Sabar dulu. Abang juga. Penting ini Paman. Sabar dulu. Etimologi homo nih. Menarik. Secara etimologi ya? Paman Sanset Oke. masuk dalam kelompok Sebentar dulu. homo enggak? Kita berbicara secara akademis ini. Andai Astaga, akademis. andai di Indonesia menerapkan hukum syariat Islam dan melarang libur di hari Minggu, kalian beribadah di hari apa? Tetap hari Yang Minggu. dipakai juga kalendernya itu kalender apa yang dipakai Indonesia ini coba. Makanya Bang kalau aku Sunset, bilang, tolong jangan berandai-andai terus dari awal sampai Kalau di akhir. Indonesia- Andai terus, andai. kalau di Indonesia menerapkan syariat Islam dan melarang orang beribadah di hari Minggu, kalian beribadah di hari apa? Bubar negara, dirikan negara sendiri yang menjamin secara konstitusional orang boleh beribadah di hari Minggu. Itu aja korek. Aduh, sembunyikan siangnya. Bang, Makasih ya Pak Mas Saya Sanset. tunduk pada sesuatu yang tidak saya suka. katanya diskusi akademis ini dari tadi andai-andai terus, Bang lo. Makasih ya Pak Mas Yesus. Sanset. Makasih banget. Makanya Padahal Makanya aku bilang. sebentar Paman Sanset, dasar paman beribadah segala sesuatu yang berdasarkan hari libur dan lain-lain itu hasil tradisi manusia loh. Paman kan tidak suka tradisi, dia mau pakai tradisi, tapi Iya. paman menyesuaikan dengan tradisi manusia itu. ya makanya aku bilang hari Minggu kan dibuat tuh kalender, yang buat kalender Romawi, yang mau gimana lagi, ikutin aja. Iya, berarti abang ikut tradisi kan? Karena liburnya di hari Minggu ya libur aja. Gak kebayang ya kalau masih pakai kalender Julian gimana ya kalau nggak ditemukan Katolik gitu ya. Ini sungguh nekat yang nyata ini. Nyata sekali ini. Sungguh nekat yang nyata ini. Berani-beraninya kamu naik ke sini ya. Tapi makasih loh Pak Alex, dia komunikasi sekali loh. Aduh, ngeri sekali. Ya oke. Begini, saya mau tanya terakhir ini. Ya, silakan. Oke. Kalau kami kan mengimani Yesus tuh. Kalau lagi, Paman, coba berhenti pakai kata Kami kalau. kan mengimani Kalau andai, aduh. kami bukan kalau, nggak ada kata kalau di sini. Kami kan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ntar, Yesus yang punya saudara, Ya, oke. Yesus yang punya saudara kandung. Oke, kami kan mengimani Yesus. Menurut kalian Yesus yang kami imani itu salah atau tidak? Yesus yang mana yang punya saudara kandung? Jawab dulu. Yesus yang kami imani itu salah atau tidak? Ya Yesus yang mana yang kamu imani? Jelas, yang mana? saudara kandung.
Yesus yang mana ini? Perlu diperjelas. Ya kan? Betul. Perlu diperjelas. Karena di sini objeknya Yesus, objeknya harus jelas dulu, betul gitu ya. Guys, Yesus mereka- yang bundanya disebut Theotokos enggak? Yesus yang mendelegasikan tugas ke rasul-rasul enggak? Oke deh. Yesus yang mana ini? Yesus yang dilahirkan Maryam. Maria. Maria yang mana ini? Maria Sharapova apa Lagi Maria nih. mana? Maria yang berdosa atau Berapa Maria yang melahirkan Yesus? Maria yang berdosa atau Nah, banyak ya Maria, bisa saja kan banyak Maria, kalau Bos. kalau pemahaman RT6 kan itu Maria yang saudara Harun itu juga kan bisa. Iya kan? Mereka Makanya tanya. lihat dari Harus jawab jelas. mereka ini Ibu, mereka ini ngeles. ibu dari pesepak bola Yesus nafas itu Maria juga. Gabriel Jesus juga Jesus loh. Gabriel Jesus, pemain bola. Oke, Bang. Gabriel Jesus dia Yesus yang itu yang Yesus Barabas juga itu Yesus juga loh. Iya, Maria yang Yang lahirin di- kan? Aku tanya Maria yang Sudah lahirin. saya Iya, bantu Maria yang format mana? pertanyaannya ya. Apakah Maria Yesus yang yang saudara di Harun. Sunset yang dilahirkan oleh Bunda Maria sebagai Theotokos dalam gereja Katolik, apakah benar tidak itu? Saya bantu tanya. Astaga, guys. Mereka nggak berani jawab. Loh, kamu kamu yang ndak berani jawab. Ditanya Maria yang mana ndak tahu, ndak jawab. Bro, ini Saudara. saya akan jawab dengan mode serius ya. Coba kamu ulangi pertanyaanmu sekali lagi. Iya nih, ditanggapin serius nih. Aku Ulang tapi sekali lagi pertanyaanmu. nggak usah tanggapi. Nggak usah. Kalian stop Tadi kan menyembah Maria. Baper sih, marah, Menyembah Maria. ngambek, Nah, itu kan keluar jurus-jurusnya. baper. Menyembah Maria. Mulai keluar Emang jurusnya. ada Luther menyembah Maria? Kan Maria Kenapa? kan kalian nggak percaya. Aku tanya ke kalian tadi Yesus. Maria siapa ya? Janganlah sembah Maria. Kalian nggak mengakui Maria. Sembah Kan aku tanya Maria. baik-baik. Sembah Maria. Yesus yang melahirkan Maria. Hah? Terus Maria, makanya jangan disembah-sembah tuh Maria. Maria nggak ada Siapa yang menyembah Siapa Maria? yang kamu menyembah Maria? kalian Kamu menyembah Maria? menyembah Maria yang mana? Wah, makin parah kamu nih. Melahirkan Yesus Bang Sunset. Barnabas. Waduh. Begini kawan-kawan. Ini kalau Kalian menyembah Maria yang melahirkan Yesus Barabas. Hah? biasa gitu tuh. Kalau udah di ujung-ujung, Jurus. pamit tuh gini nih. Jurusnya mulai muncul. Biasanya gini. Cara pamitnya begitu. Framing, PMP, patung Maria Paus langsung hilang. Aduh, kalian Kan menyembah Maria ditanya yang tadi, melahirkan Yesus Barabas. ditanya Yesus Kalau udah yang salah mana. menghujat, salah menghujat. Gini, Kalian gini Bang Sunset. tadi ditanya kan. Bang Sunset, Dengar mana dulu. diskusi Sunset. akademisnya tadi? Sunset. Bang Sunset. Tadi kan kamu tanya, kamu menyembah Yesus. Nah, kami jawab Yesus yang mana dulu? Karena di dalam ajaranmu, dengar dulu Sunset dengar dulu. Karena Yesus di dalam dengar dulu, Yesus di dalam ajaran. Iya. Karena Yesus di Ada dalam 60.000 ajaranmu itu- Yesus versi 60.000-an denom. Makanya dengar dulu Sunset. Yesus dalam ajaranmu itu mengajarkan bahwa Yesus punya saudara kandung, itu yang pertama. Terus ada yang bilang Yesus itu malaikat Mikael. Terus ada yang bilang itu Yesus manusia jadi-jadian. Oke. Makanya kami tanya, perjelas dulu Yesus yang mana? Maria yang kau sembah Gitu. itu yang mana? Yang melahirkan Yesus Barabas. Siapa yang sembah Maria? Siapa yang Setahu menyembah saya, Maria sih? kami menyembah Bunda von Bora. Kalian menyembah Maria yang Serius. Yesus Barabas. Kami menyembah Bunda von Bora loh. Dasar penyembah Bunda von Maria. Bora yang disembah itu, serius. Iya, Maria mana yang kau sembah Bunda ini? von Bora cantik loh. Yang Gabriel Jesus yang Salah melahirkan. menghujat. Bunda von Bora cantik loh. Makanya Luther keluar. Kalau kalian Bu- makanya Makanya kalau Luther kalian bela-belain tanya, tinggalkan jawab imamat. botol. Begini.
Giliran Udah. Gini kalau main, gini kalau pikiran udah botol begini nih. Udah nggak Sunset. kalah Kamu sudah udah. Katanya diskusi akademis. streaming Sunset. Turunkan aja, nanti kita berdosa semua di sini. Coba tarik kesimpulan dulu kawan-kawan. Atau minim ada Yang tarik polisi. kesimpulan dulu ya. Berdasarkan mantap. double predestination Calvin, bahwa sunset sudah ditetapkan botol sejak semula. Amin. Amin. Haleluya. Maria Ibu Barabas. Barabas. Saya jadi lucu loh. Saya Paman Slay, saya jadi lucu loh. Ketika guys. Paman Slay, coba di mute dulu nih Sunset. Coba di mute dulu. Tadi kan ditanya selalu dia berandai-andai. Pertanyaan saya justru beginilah. Pernyataan saya justru jadi begini, apakah iman Protestantisme dibangun di atas iman halusinasi tinggi? Memang. Karena apa yang kami tanyakan ke dia andai-andai. Andai begini, andai begitu, kalau seperti ini. Apakah iman Protestantisme dibangun atas dasar halusinasi yang tinggi? Atau seperti apa yang berdasarkan atas apa? Kan dari tadi Halusinasi. andai-andai mulu. Tanya aja Sunset ibadahnya gimana, itu kan halusinasi. Yesusnya juga cuma halusinasi kan. Ternyata Maria yang kalian sembah Maria Ibu Barabas. Yesusnya Sunset juga kan. Astaga. Sunset kan halusinasi. Bang Sunset, ingat baik-baik apa yang kamu hujat. Maria yang kamu hujat itu ibu dari Yesus loh. Sunset sebaiknya cukup, sunset cukup sebaiknya cukup. Kami di atas semua ini Katolik, orang akademis semua, kami semua di sini yang nonton pun akademis, jadi diskusinya akademis. Kalau kamu kayak Dengan gitu penuh nggak ada kerendahan kualitas. hati, sunset sebaiknya cukup. Nih, kamu tahu gak Sunset ya? Sebaiknya cukup ini. Mereka kehilangan kesabaran. Sunset, Slay, kamu harus tahu. lebih Tunggu baik kemana Pak? lebih baik diturunkan aja. Sejak kapan? Iya. Nih, saya Bang kasih tahu Sunset, kamu betapa pentingnya saya hanya otoritas. mengingatkan Otoritas saja itu ya. begini, 1, 2, 3. Bunda Maria yang kamu hujat itu pentingnya itu otoritas, ibunya Sunset. Yesus loh. Sudah diturunkan. Bisa menurunkan Kayaknya kamu turunkan Sunset. aja. Itu pentingnya otoritas. Orang Udah mulai blunder. Dari awal hidup memang tadi blunder. cuma berandai-andai doang. Iman Dari awal cuma hidup berandai-andai iman yang doang. didirikan atas Memang andai-andai sebaiknya halusinasi. sunset cukup sebaiknya. Bisa. Paman aforisme kayaknya mulai hilang kesabaran. Paman aforisme yang seorang filsuf loh. Gak sabar loh. Bayangkan coba. Yang tertawanya nular dari tadi itu paman gaul itu. Ngeri. Masa betul. dia merayakan Paskah, dia kebingungan Paskah yang mana? Paskah yang mana dulu? Coba yang naik itu waras-waras Pasca yang- dikit lah. Pasca yang Yesus wafat Yesus itu ya. Itu lagi katanya. Aduh kacau. Nah, Aduh, lucu banget. iman ketemu di pinggir selokan begini, gelandangan iman. Jadi berdasarkan Ironis, double ya. predestination Calvin, dia sudah ditetapkan botol sejak semula. Sampai selama-lamanya akan tetap botol. Siapa yang bisa melawan? Nah, siapa yang bisa melawan double predestination itu? Kalau sudah ditetapkan botol, siapa yang bisa merubah? Nah, kan nggak bisa lagi. Dia mau usaha gimana pun ya tetap botol aja. Aduh, Pasrah parah. lah udah hidup ini. Tapi terhibur loh kita dengan botolnya dia itu. Ya, Paman Alex tadi ada minta dimoderasiin. Saya pikir, wah ini kayaknya seru nih. Saya naik moderator. Modelnya begini. Jadi agak kesel nih Paman Alex. Naik. Ulang-ulang dia bilang diskusi akademis, tapi andai-andai semua. Soal andai, berarti ada lagi yang baru soal andai ya. Soalnya andai semua. Ngeri-ngeri. Tapi ironi Paman, itu apa ya, menyedihkan sekali ya, demi dia lari, demi dia menyangkal Katolik sampai sebegitunya ya. Artinya gereja Kualat jadi nanti kurang dia. ajar gitu. Minta maaf ya, tapi
sampai dia menghujat Maria, kualat betul dia nanti. Ini sebenarnya bukan pertentangan antara gereja lagi, bukan. Saya yakin kok banyak teman-teman di luar sana penghargaannya begitu tinggi. Ini masalah ego ini. Betul. Reputasi yang masalah personal ini. Tidak rendah Penyakit hati. jiwa ini. Dia secara Iya, pribadi setuju, Paman. yang Paman Okta tadi bilang antara sadar diri sama apa? Sorry Paman Tahu Okta. diri. Tahu Tahu diri. diri. Tahu diri sama sangat penting. Sangat penting untuk tahu diri itu, tapi yang terpenting itu adalah sadar diri. Ketika Anda sadar diri, itu yang sangat penting sebenarnya. Perbedaannya Kalau dia sadar cuma tahu diri diri penting tapi ya? tidak sadar diri. Itulah Paman. pekerjaan paling terberat itu adalah jujur pada diri sendiri ya. Betul. Kamu bisa menipu seluruh dunia, tapi apakah kamu bisa menipu dirimu sendiri? Itu di dalam hati ada pergolakan besar, ada Betul, pertentangan besar, tapi rupanya otak lebih cepat, mulut lebih cepat Ego. dari otak. Ini masalah ego sebenarnya. Betul. Berani nggak dia di depan publik untuk mengakui bahwa di bagian ini saya butuh informasi atau butuh penjelasan? Iya. Dia pikir dengan beralih itu bisa menyelamatkan ajarannya dia, tapi ternyata justru malah menjebloskan dia lebih dalam lagi gitu ya kemarin. Contohnya tadi gereja di hari libur itu tadi. Jadi kalau Waisak hari libur, ya imannya di Iman hari dia adalah libur. iman hari libur, jangan begitu lah. Demi dia mengelak ataupun gimana caranya supaya Kalau kita ini jangan Idul bilang Fitri minggu selama itu 2 tradisi minggu kita libur. gitu kan. Astaga naga. Iya, kalau libur Paman, Idul harus- Fitri seminggu berarti dia ibadah seminggu penuh itu. Sebenarnya harus diapresiasi itu loh Paman. Untuk menghindari kata tradisi itu dia harus menolak semua itu kan. Itu harus diapresiasi loh. Kan gitu. Untuk menghindari kata tradisi itu loh. Padahal yang dia tidak pikirkan, Dari tradisi dia sampai hari libur itu Bahas-bahas juga kitab suci, tradisi. lari lagi ke gravitasi. Astaga naga. penemunya nggak tahu lagi. Ya, oleng lagi di situ. Semua yang menggunakan pesawat kemudian merasa memiliki. Aduh, kacau ini. Ngeri-ngeri sedap. Puncak komedi lucu sekali. Teman-teman Protestan Karena memang- yang di bawah kalau mau naik tolong yang agak waras ya. Jangan naik dengan halusinasi Untuk semua. pasien Paman Aforis masih ngangkat loh, Paman Aforis loh. Astaga. Saya lucu untuk pasien pernyataannya selanjutnya, Paman silakan naik. Aforis itu. Cukup. Masih ngangkat loh Paman Aforis. Kamu rayakan Paskah? Iya dong, saya rayakan Paskah. Yang hari Yesus mati itu kan, mantap. Yuk. Iya, tapi yang saya dapat memang mereka ini kalau diajak diskusi akademis, artinya nggak bisa lari kemana-mana ya Paman Alex ya. Artinya mereka menang di menghujat aja. Kalau gede-gedean bacot atau menghujat ngata-ngatain besar-besaran suara, juaranya mereka memang. Tapi kalau diajak diskusi kayak gini, literatur, pasti kelihatan banget kualitasnya gitu gimana ya. Kayak Dabrus Ya, kemarin kalau mau- itu kan, aduh, itu lucu banget. Kalau mau akademik tempatnya bukan di situ. Kalau mau akademik. Jadi semakin dia berbicara semakin menelanjangi dirinya gitu, menelanjangi ajarannya. Kawan-kawan, saya izin Parkun sebentar ya. Saya mau suapin anak saya makan. Oke Paman, silakan Paman. Ini waktunya Paman Okta mungkin ini ya. Kayaknya hari ini Waktunya apa? maksudnya belum diajak ngomong Waktunya- Paman Okta sepertinya. Waktunya pasien berikutnya untuk naik.
Betul. Tapi sambil menunggu hostnya dari tadi pagi belum ada yang ngajak ngobrol, pemirsa. Kayaknya ya. Kayaknya kurang elok kalau kita abaikan hostnya ini yang punya Komal.